saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Coba kita buka kitab Wahyu ya. Kita buka kitab Wahyu, ambil Alkitabnya, entah Alkitabnya dicetak, entah Alkitabnya di internet atau di laptop atau di HP, kita buka kitab Wahyu. Oke. Sudah dapat kitab Wahyunya? Oke, kalau sudah dapat, ini kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu 22 pasal, kitab terakhir. Kitabnya ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu kan murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung ketika bersama saudaranya namanya Yakobus. Dia lagi betulkan jaring atau rapikan jaring, sama-sama nelayan di daerah pantai Genesaret atau Danau Tiberias. Lalu Tuhan dengan sengaja datang berkeliling lalu melihat Yakobus Yohanes dipanggil. Sebelumnya Petrus sama Andreas. Nah, kalau sudah punya jaring, punya kapal, biasanya itu bukan orang biasa, bukan orang nelayan biasa. Biasanya itu orang yang cukup terpandang. Nah, Rasul Yohanes ini masih muda waktu itu, diperkirakan 15 tahun, masih remaja. Masih belum menikah, masih punya semangat di dalam mencapai cita-cita, tapi dia dipanggil. Seorang remaja, seorang pemuda yang punya harapan-harapan baik. Ketika dimuridkan oleh Tuhan Yesus, dia kan tinggalkan ini pekerjaan yang diberikan ayahnya kepada mereka. Nama ayahnya kan Zebedius ya kan. Jadi dia ikutin Tuhan Yesus dan dia dimuridkan. Nah, kakaknya yaitu Yakobus lebih dulu meninggal, martir. Baru kemudian apa yang terjadi? Semua murid-murid Tuhan Yesus, para rasul sudah meninggal semua. Hanya tinggal satu, yaitu Rasul Yohanes ini. Tahun 70, sebelum tahun 70, semua banyak kan murid-murid Tuhan sudah meninggal. Ada yang dipenggal, ada yang disalibkan terbalik, yang dipenggal kepalanya itu Rasul Paulus, yang disalibkan terbalik Rasul Petrus. Nah, pada periode kedua kekristenan, penganiayaan makin luar biasa sampai kepada tahun 90-an, termasuk Yohanes. Yohanes kalau tahun 90-an kira-kira umurnya berapa? Diperkirakan kalau dia umur 15 tahun 33,5 atau 33 ya. Kemudian 15 tahun umurnya berarti kira-kira 80 tahunan umurnya. Nah, ini cukup tua kan. Itu sebabnya ketika dia ditangkap, ada banyak cerita nih, ingin digoreng lah, ingin dibakar lah, dan sebagainya. Tapi nggak jadilah. Singkat cerita tidak jadi. Dibuanglah ke Pulau Patmos. Nah, ternyata di Pulau Patmos ia mendapatkan penglihatan dan sekaligus diberikan perintah oleh Tuhan untuk menulis kitab. Itulah kitab Wahyu. Maka dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi Yohanes menulis kitab itu. Tentu oleh karena dipenuhi Roh Kudus, sudah umur ya, sudah lanjut. Jadi betapa hebatnya Tuhan memakai hambanya ini sehingga menulis kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini ditujukan kepada siapa? Kepada 7 gereja. 7 gereja yang waktu itu masih eksis. Gerejanya di mana saja? Gerejanya itu ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, di Laodikia. Nah, 7 jemaat ini atau 7 gereja ini menerima kitab Wahyu ini. Isinya ada teguran, ada arahan, ada bimbingan, ada kewaspadaan juga, karena ternyata pada masa penganiayaan ini kan generasi kedua kekristenan. Generasi pertama kan zamannya para rasul, di Kisah Para Rasul kita bisa baca itu. Tapi generasi kedua
ini penganiayaan makin banyak, makin melebar, maka di kota-kota yang di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira perlu didorong, dituntun, diarahkan, sekaligus dikoreksi kalau ada keliru. Nah, Rasul Yohanes memberikan teguran-teguran, koreksi, arahan, bimbingan kepada 7 jemaat. Nah, 7 jemaat ini adalah 7 jemaat di kota itu. Artinya di kota itu bukan hanya satu jemaat, satu gereja lokal, tapi banyak gereja, ya. Tapi di kota itu, jadi surat ini untuk kota itu. Apa isinya? Jadi isinya itu paralel, ya. Jadi ada 7 paralel. Paralel itu berarti bersamaan peristiwa terjadi. Ada yang mengatakan kitab ini disebut kitab apokaliptik atau kitab nubuat. Pengwahyuan, jadi melihat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi seibaratnya begini, kan Tuhan itu present, maha hadir. Jadi bagi Tuhan semuanya sudah terjadi. Bagi Tuhan bukan hanya itu dia, present, semua present. Bagi Tuhan semua present. Dari dulu sampai sekarang. Nah, pada momen peristiwa itu, bagi Tuhan present, bagi kita tidak present. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa akan datang. Nah, di dalam pewahyuan itu dinyatakan apa yang ada. Di dalam Wahyu 4 dikatakan ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Ini kan berbicara tentang masa yang akan datang. Ke-24 tua-tua. Ini mewakili 12 suku Israel dan ke-4 binatang. Lalu bicara juga tentang Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, ini konteksnya kapan anak domba Allah ini? Yang bertakhta, yang telah disembelih. Jadi sedang membicarakan anak domba Allah dikaruniakan hadir dalam sejarah. Kira-kira kalau peristiwa itu ditulis tahun 60-an, tahun 50 sampai 60-an, maka Rasul Yohanes itu menulis kira-kira tahun 90-an, maka di flashback ini loh, anak domba Allah sudah disembelih, anak domba Allah korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah memang bagi Tuhan present, bagi kita itu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Jadi jemaat diingatkan lagi di tengah-tengah kesulitan ada anak domba Allah yang telah mati. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi itu menjadi hal penting. Kemudian kita lihat di dalam Wahyu pasal 6, itu bicara tentang materai yang pertama dibuka, Wahyu pasal 7 tentang orang-orang Israel, orang-orang percaya. Jadi di sini dari anak domba Allah yang sudah disembelih dan kita beroleh keselamatan, lompat langsung kepada masa yang akan datang. Nah, jadi saya katakan ini kita harus, jadi waktu diceritakan itu paralel gitu. Kenapa paralel? Karena memang di hadapan Tuhan semua present, in one time, tetapi bagi kita itu historis. Oke. Ketika kita baca itu paralel. Peristiwa ini terjadi. Ini paralelnya. Dan di masa akan datang kita tahu bahwa nanti akan ada orang-orang percaya dari 12 suku Israel, ada satu suku yang tidak ditulis di dalam Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai 8. Nah, silakan cari ya. Suku apa yang enggak ada di situ? Kenapa tidak ada? Ya, silakan cari repairnya atau rujukannya ke Perjanjian Lama. Anak-anak Yakub. Nah, coba cari. Nanti di akhir penjelasan saya akan tanya. Ya, saya akan tanya, suku apa nih? Ya, dicatat itu. Kemudian juga bukan hanya orang-orang Israel, ternyata ada orang banyak dari berbagai suku, bangsa, bahasa sendiri itu berhadapan dengan Tuhan, anak domba Allah. Nah, anak domba Allahnya sekarang bukan lagi dalam konteks disembelih, tapi sudah bertakhta di atas takhta Allah. Nah, lihat ya. Jadi cepat sekali kan pergeserannya gitu, ayat per ayat dari tentang jemaat 7 langsung kepada Yesus di belakang, terus masuk lagi kepada masa akan datang, yaitu di hadapan takhta anak domba. Siapa yang ada di hadapan takhta anak domba? Umat pilihan. Yang menarik, umat pilihan itu bukan dari satu etnis Yehuda atau Israel saja. Ternyata dari puluhan, ribuan, ratusan
suku yang ada di seluruh dunia. Ada wakil-wakilnya, orang Batak ada, orang Chinese ada. Chinese juga kan beragam, Batak juga beragam, gitu ya. Dari Jawa juga beragam. Dari Kalimantan, Papua juga beragam. Nah, tampil semua dari Afrika, Eropa, semua tampil di hadapan takhta Allah untuk menikmati segala damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan. Oke, itu Wahyu pasal 7. Pasal 7 itu penting ya. Sehingga kita dilayakan, dikuduskan. Lalu Wahyu pasal 8. Nah, mulai lagi masuk lagi nih, flashback lagi, ini kan bicara tentang di akhir zaman. Lalu sebelum itu ada lagi. Jadi ini flashback gitu terus ya. Apa itu tentang sangkakala. Nah, ini mulai zaman akhir menuju akhir zaman. Ya, Wahyu pasal 8 itu kita lihat keempat sangkakala, materai dibuka, itu ada hukuman-hukuman, ada kuasa gelap yang muncul, sangkakala kelima, sangkakala keenam, kemudian kitab terbuka sampai dengan 2 saksi, dan itu yang terjadi, ya kan? Ada kuasa gelap sebelum peristiwa yang tadi pasal 7. Tetapi di pasal 2, Wahyu pasal 12, coba dibuka lagi Wahyu pasal 12, ada yang menarik di sana. Wahyu pasal 12 itu ada peristiwa yang sangat menarik berkaitan di masa lalu, yaitu apa namanya, dikatakan di sini tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Ini peristiwa apa? Peristiwa kelahiran Yesus kan? Kelahiran Yesus. Tapi saat yang sama kita lihat di dalam ayat 4. Ayat 4, coba baca ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini bicara apa? Bicara di sorga. Iblis dihukum karena memberontak kepada Tuhan. Ternyata si Lucifer atau yang diganti nama menjadi iblis pemberontak bersama para malaikat yang lain yang melawan dia, melawan Allah, itu dijatuhkan ke bumi. Sehingga bumi gelap gulita. Gelap gulita. Itu flashback-nya mana? Flashback-nya pada hukuman dan flashback-nya juga pada kitab Kejadian pasal 2, pasal 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan seterusnya. Jadi lihat, jadi baca kitab Wahyu itu nggak gampang. Kalau dia nggak pernah baca kitab Kejadian sampai kitab terakhir kitab Yudas atau keseluruhan Alkitab, itu akan bingung gitu. Kok tiba-tiba tentang kelahiran Yesus muncul, tentang kejatuhan iblis muncul lagi pada zaman jatuhnya mereka, si jahat. Lanjut ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk melahirkan anaknya, segera sudah perempuan itu melahirkannya. Lagi-lagi masuk lagi ke mana? Ke zamannya Yesus dilahirkan. Kan ini menggambarkan siapa yang mau menghukum, mengambil Yesus, mau membunuh Yesus. Siapa itu? Zamannya siapa? Zamannya Herodes, bukan? Herodes kan dapat impor nih, dari siapa? Dari orang Majus kan? Orang Majus mencari Yesus dari timur, dari tempatnya, terus sampai di Yerusalem, tanya ke Herodes, adakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Herodes kaget, kok ada raja dilahirkan? Raja kan diberikan, raja kan direbut, raja kan dinyatakan kekuasaannya. Kok ini raja lahir? Lalu orang Majus itu diberikan perintah, oke, cari aja mungkin daerah Bethlehem begitu ya. Dapat, ternyata orang Majus tidak mau ngasih tahu, dia pulang karena Tuhan perintahkan jangan kasih tahu. Marah sekali lah Herodes, lalu kasih pengumuman. Setiap anak laki-laki usia di bawah 2 tahun bunuh. Wah, menakutkan. Dan itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita lihat di ayat yang kelima itu. Dan dibawa lari kepada Allah dan ketakutannya, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan tempat baginya oleh Allah supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya itu kira-kira 3,5 tahun. Dibawa ke Mesir. Setelah meninggal Herodes Agung, lalu dia kembali ke Nazaret karena tidak diperbolehkan Tuhan, jangan di Yerusalem, jangan ke Bethlehem, kembali ke Nazaret. Siapa yang gantikan Herodes Agung? Herodes, yang akan nantinya mengadili Yesus. Pada waktu itu dia akan menyatakan ya penghukuman atau keadilan atau ketidakadilan, pokoknya Yesus disalibkan. Nah itu. Lalu di pasal 12 ayat 7, lain lagi itu ceritanya, muncul di ayat 7 itu dengan ayat yang keempat. Yang 4 dan 7 itu paralel.
Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 4 dan 7 itu paralelnya. Tapi peristiwa yang sama juga terjadi. Jadi sekali lagi, kalau kita menonton sebuah film, jadi di sini ada cerita, di sini ada cerita, jadi ada 7 cerita, dan cerita itu satu kesatuan kita tonton sekaligus. Nah, kira-kira begitu. Kita tidak mudah untuk membaca dalam sebuah narasi kecuali kita bisa imajinasikan. Misalnya di layar ini, di layar Zoom ini ada 7 nih, 7. Yang ini ceritanya ini ceritanya ini ceritanya ini. Tapi ini satu kesatuan yang present bagi di hadapan Tuhan. Bagi kita itu kronologis. Bisa paham sampai sini? Ini menarik ya. Ini cara kalau ada orang desain atau orang perfilman yang bisa melukiskan itu dalam satu present yang luar biasa, itu hebat. Itu hebat. Ya, desainnya tapi itu betul-betul tidak konflik, ya. Tidak konflik, misalnya masa purba, tradisional, modern, postmodern terus disatukan dalam satu desain, lalu kita tampilnya, bacanya, lihatnya enak, harmonis. Itu hanya mungkin kalau bukan anugerah Tuhan tidak bisa kita lihat. Nah, itu kita. Jadi kitab Wahyu itu luar biasa. Itu beda sekali dengan kitab-kitab yang lain. Jadi baca kitab Wahyu itu sebenarnya bukan baca menakut-nakuti. Jadi banyak orang nggak mau baca kitab Wahyu karena takut nanti ini, enggak. Bacanya tuh yang real gitu loh. Yang apa ya, punya jiwa yang nyaman. Lalu nyanyian kemenangan, tiba-tiba ayat 16 nyanyian kemenangan di surga. Naga itu memburu di ayat 13 sampai dengan ayat 17. Naga itu terus kejar, setan itu, roh jahat itu terus kejar anak itu, tapi tidak bisa berhasil. 33,5 tahun Tuhan melayani dan luar biasa anugerah Tuhan. Jadi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Naga itu tidak berhasil apa-apa. Ayat 13, muncullah binatang-binatang atau yang menyatakan diri sebagai si jahat di bumi. Dari laut, dari dalam bumi gitu ya. Lalu Tuhan menebus di ayat yang pasal yang berikutnya, itu Wahyu pasal 14 itu bicara apa? Bicara kemenangan anak domba. Aku sudah menang, mengalahkan dosa, maut, dan bertakhta di atas kerajaan surga. Bertakhta dia menyatakan kemenangan. Lalu diproklamasikan dari takhta itu, iblis dan pengikutnya dihukum. Ini kan kabar gembira gitu. Jadi orang-orang Kristen waktu itu yang mengalami penderitaan dan penganiayaan sangat bacanya bisa ngerti gitu. Kalau kita kan bacanya terlalu terlalu dramatisir, terlalu dibuat pikiran-pikiran yang rumit. Wahyu enggak, bacanya asal kita bisa ngerti perasaan penulis dan kita ngerti flashback-nya, konsepnya, itu jauh lebih nyaman. Saya baca kitab Wahyu itu enggak terlalu sulit bagi saya. Enggak terlalu sulit, dan saya bergembira bisa ada kitab Wahyu karena langsung poin-poin penting dalam satu tampilan yang present. Wahyu pasal 15 bicara kemenangan, lalu kemudian penghukuman kepada si jahat dan ketujuh malapetaka terjadi di atas bumi terhadap orang-orang jahat, penghakiman terhadap Babel. Babel ini siapa? Ini Roma. Roma waktu zaman itu. Termasuk nanti ayat 66 ya, pasal 6 ayat 66 misalnya, itu yang terjadi kalau kita flashback ke Wahyu 6 ya. Ayat 66 katanya itu bicara tentang setan gitu. Enggak, itu bicara tentang manusia yang melawan Tuhan ya. Manusia melawan Tuhan. Kemudian kita lihat Wahyu pasal 19. Iblis dan para malaikat jahatnya dan orang-orang jahat itu dihukum. Dan apa yang terjadi? Orang-orang percaya itu di ayat pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan desau seperti deru guru. Ini langsung flashback ke akhir zaman. Siapa ini? Yang pasal 7, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 kan berkumpul mereka semua di hadapan takhta Allah. Dan mereka bersorak-sorak memuji Tuhan, dikatakan haleluya karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Nah, bacalah ayat-ayat itu. Kemudian di ayat 20 ini bicara 1000 tahun. Ya memang Tuhan memerintah 1000 tahun kesempurnaan. Artinya semua dikalahkan dan Tuhan menyatakan pemerintahannya. Dulu sudah, sekarang iya. Dan 1000 tahun itu bisa melampaui ruang waktu, bisa berada di dalam ruang waktu,
dan juga berkaitan dengan kesempurnaan Allah. Jadi Allah memerintah mengatur semuanya dengan begitu rupa. Jadi di sini masa 1000 tahun kita nggak perlu takut karena kita tetap dipelihara, dijaga, ditopang. Lalu iblis dihukum. Iblis dihukum ini sama dengan paralel pasal sebelumnya, pasal 13, pasal yang ke-19. Lalu baru Wahyu 21 sampai 22 itu langit dan bumi yang baru. Tidak ada flashback-nya lagi dari Wahyu 21 sampai 22 itu bicara langit dan bumi yang baru. Jadi surga itu bukan di atas. Bagi manusia surga di atas, tapi maksudnya kita tidak diangkat ke surga. Kota Yerusalem yang di surga yang turun ke bumi yang baru. Jadi konsepnya bukan dihancurkan langit dan bumi kita, tapi direstorasi. Ini mirip dengan pemikiran daripada Petrus. Jadi ada 3 fase dalam dunia alam semesta ini, ya, khususnya bumi. Adam sampai Nuh. Saya ulangi ya, Adam sampai Nuh. Nuh sampai dengan kita akhir zaman. Itu fase kedua. Aja Adam sampai Nuh berhenti dengan air bah. Hanya tinggal 8 orang ya, 8 orang. Nuh suami istri, anaknya Sem, Sem, Ham, Yapet gitu ya. Jadi ada 8 orang. Nah, ini yang ada di Batra beserta dengan binatang-binatang yang dipilih Tuhan. Nah, sudah itu baru mulai dari fase yang kedua, Nuh sampai nanti akhir zaman. Dan di sini ada nabi, ada rasul, ada tentu kedatangan Kristus. Nanti baru fase yang ketiga, yaitu langit bumi yang baru untuk selama-lamanya. Jadi ada 3 fase. Fase pertama, kedua, ketiga. Buminya sama, tapi direstorasi. Direstorasi, diperbaiki. Bagaimana direstorasi? Dihancurkan dulu semua yang unsur bumi yang jahat itu dihabiskan dulu, dihancurkan. Bagaimana caranya dihancurkan? Kita tidak pernah tahu. Itu ibaratnya kayak seperti Sodom Gomora kan. Kalau zamannya dari Adam ke Nuh dengan air, habis semuanya. Tinggal 8. Nah, zamannya Nuh sampai dengan nanti akhir zaman itu dengan api. Contohnya Sodom Gomora, dia habisi semua. Habis. Lalu diganti lagi semuanya di bumi ini dengan yang baru. Dengan yang baru di mana nanti pohon kehidupannya kalau di zaman Adam itu cuma 1 pohon kehidupan. Dan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di zamannya nanti langit dan bumi yang baru, di bumi yang baru tidak ada lagi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang ada pohon kehidupan banyak di pinggiran sungai. Jadi itu direstorasi. Nah, orang Kristen bukan diangkat ke surga, tapi hidup di langit dan bumi yang baru yang sudah disempurnakan. Tidak lagi ada air mata. Disitulah kita berkarya, disitulah kita bekerja, jauh dari apapun yang disebut dosa. Dan di situ super duper. Apa yang tidak kau pikirkan, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak kau rasakan, dan semua yang mungkin dicapai manusia sampai sekarang, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti pemberian Tuhan di bumi yang baru. Kita pakai metaverse sudah bangga banget gitu ya. Terus kita pakai handphone, smartphone udah bangga banget. Itu belum apa-apa, itu sampah. Di langit dan bumi yang baru kita luar biasa di sana dikasih Tuhan.